Salam. Puji Tuhan, selamat malam bagi kita semuanya, dimanapun saat ini berada. Kembali bertemu dengan saya, dengan Ibu Rosemary. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini yang boleh mengingatkan kita, yang boleh menguatkan kita satu dengan yang lain. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Ayub 42 ayat 1 sampai 2. Itu yang akan saya berikan tema langkah menuju keberhasilan. Saya ulangi lagi, kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan. Puji Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan terambil dari Ayub 42 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Saya akan bacakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Ini adalah perkataan Ayub. Pada saat itu saudaraku, dia menyalahkan Tuhan, tapi dia pada saat menyalahkan Tuhan, dia menyesal. Saudaraku ya, dia menyesal dan dia berkata kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, saudara yang terkasih, Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Nah, firman Tuhan tema pada saat malam hari ini, bahwa kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan. Saya tahu saudaraku yang terkasih dimanapun saat ini kita berada, saya tahu dan saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali yang namanya mengalami kegagalan dalam setiap kehidupan kita ya. Nah, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Saya mau katakan bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ya, banyak anak-anak Tuhan mengalami yang namanya gagal. Gagal di dalam segala hal. Usaha gagal, pernikahan gagal, ya, rumah tangga gagal, pekerjaan gagal. Banyak hal anak-anak Tuhan yang selalu mengalami namanya kegagalan. Tapi di sini dikatakan bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita saat ini, saat malam hari ini, bagaimana kita cara meresponi ketika kita mengalami yang namanya kegagalan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya kita akan bahas malam hari ini. Siapapun saudaraku yang terkasih pasti takut yang namanya gagal. Ya, siapapun, kayak kalau dikatakan gagal ya, kalau kita mendengar nama kegagalan seperti bagaimana kita melihat hantu, mungkin ketakutan ya, trauma dengan takut dengan mengalami kegagalan dalam kehidupan dia. Bahkan saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak anak-anak Tuhan ketika mengalami kegagalan, ketika mereka tidak mampu, mereka bisa dikatakan kecewa, putus asa, frustasi. Ketika mereka gagal di dalam rumah tangga, ketika mereka gagal di dalam bisnis mereka, mereka mengambil suatu alih, yaitu pergi ke diskotik, ya, dan mereka bisa dikatakan putus asa. Dan ada yang gagal di dalam rumah tangga, ketika gagal di rumah tangga dia putus asa. Ketika gagal di dalam pekerjaan dia merasa tidak layak, putus asa. Banyak anak-anak Tuhan ketika mengalami kegagalan mereka putus asa, ya, akhirnya mereka jatuh. Nah, apa itu sebenarnya kegagalan? Ini yang mau kita pelajari. Apa itu sebenarnya kegagalan? Kegagalan adalah suatu proses ketidakberhasilan mencapai apa yang diusahakan atau direncanakan, ya. Jadi saya ulang lagi bahwa apa itu sebenarnya kegagalan? Kegagalan adalah suatu proses. Jadi kegagalan itu sebenarnya adalah proses di dalam kehidupan kita. Ya, sebenarnya proses untuk menuju hal yang baik kalau kita sadari ya. Ketidakberhasilan mencapai apa yang diusahakan atau direncanakan. Jika kita gagal, saudaraku, jangan putus asa. Kalau kita saat ini gagal, terpuruk di dalam keadaan kita, usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita jangan putus asa. Ya, tahun-tahun yang lalu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan bisa dikatakan anggota dewan, caleg-caleg itu saudaraku, ketika mereka gagal menduduki kursi, saudaraku, banyak yang frustasi. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada yang meninggal karena uangnya sudah habis
bermiliar gitu ya, banyak uangnya habis. Ketika dia gagal menduduki kursi itu, saudaraku, dia putus asa bahkan meninggal, saudaraku. Kegagalan terjadi ketika kita tidak di dalam Tuhan, sungguh-sungguh akan membawa kita kepada kehancuran. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa kegagalan itu adalah suatu proses ketidakberhasilan mencapai apa yang diusahakan atau direncanakan. Jika kita gagal, jangan putus asa. Jadi kalau kita mengalami kegagalan, keterpurukan, kita jangan pernah putus asa. Orang sukses juga pernah gagal. Nah, orang sukses, orang yang berhasil juga pernah mengalami namanya kegagalan. Saya mau katakan, orang mungkin saat ini saudara boleh melihat dia menjadi satu pemimpin perusahaan, dia juga pernah gagal. Saya juga pernah temui orang pengusaha-pengusaha yang sukses, ketika mereka berbicara, ketika saya sharing dengan mereka, saudaraku, mereka juga pernah gagal. Bahkan mereka ketika menjadi suatu pemimpin dalam suatu perusahaan, mereka juga pernah gagal, saudaraku ya. Ketika mereka gagal, saudaraku, mereka tidak pernah putus asa. Makanya saya katakan tadi bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, gitu ya. Nah, orang sukses juga pernah gagal, tapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka tidak menyerah, tetapi mereka berusaha untuk bangkit, ya, bangkit. Makanya itu adalah suatu proses. Makanya kegagalan itu adalah suatu proses, ya, ingat, suatu proses ketidakberhasilan mencapai apa yang diusahakan atau yang direncanakan. Ya, jadi proses untuk menuju keberhasilan. Ketika kita gagal, jangan takut, ya. Ketika kita gagal, jangan putus asa. Ketika kita gagal, jangan patah semangat, tetapi harus bangkit kembali. Ketika kita bangkit kembali, ya, ketika kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Makanya Ayub tadi mengatakan di Ayub 42, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi rencana Allah itu tidak pernah gagal, ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya. Nah, kalau kita mengalami kegagalan, supaya kita tidak terpuruk, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak lari ke narkoba, supaya kita tidak lari ke diskotik dan lain sebagainya, ketika kita mengalami putus asa, supaya kehidupan kita tidak hancur, kita datang kepada Tuhan, ya, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Makanya firman Allah mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup mengubahkan yang tadinya yang gagal bisa diubahkan menjadi berhasil. Kuncinya adalah kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka yang dikatakan di sini, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jadi apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kalau itu sesuai dengan rencana Tuhan, siapapun itu yang menggagalkan tidak akan berhasil. Kalau itu rencana Tuhan, kalau Tuhan yang berkehendak, akan jadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kuncinya adalah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi kegagalan-kegagalan yang kita alami itu dalam setiap kehidupan kita, kita akan berhasil kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena apapun itu, Tuhan akan usahakan berhasil dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah mengandalkan Tuhan. Selanjutnya dikatakan, saudara yang terkasih, rencana manusia bisa gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kita sudah berencana A, bisa saja gagal, saudaraku, kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Jadi setiap rencana kita, usaha kita, pekerjaan kita, kita libatkan Tuhan 100% dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak mengalami namanya kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita. Banyak anak-anak Tuhan, saya mau buka usaha seperti ini, tapi tidak dilibatkan Tuhan. Malam hari ini, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita mau libatkan Tuhan dalam segala rencana kita. Manusia berencana tapi bisa gagal. Kenapa? Karena tidak melibatkan Tuhan. Ketika kegagalan itu terjadi, maka dia akan mengalami namanya kekecewaan dan putus asa. Tetapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, ketika kita mengalami kegagalan,
kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan di dalam Tuhan, bahwa kita akan mengatakan mungkin itu tidak rencana Tuhan, tapi saya mau berdoa lagi. Ketika kita berdoa lagi, minta kehendak Tuhan, Tuhan nyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita, maka apa yang kita rencanakan akan berhasil kalau kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang saudara rencanakan dalam kehidupan saudara, jangan pernah lupa bahwa libatkan Tuhan dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak mengalami kegagalan. Saudara yang terkasih, rencana manusia bisa gagal. Ya, apa yang kita rencanakan kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bisa gagal. Makanya segala sesuatunya, apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita, baik usaha, bisnis, pekerjaan, rumah tangga, semuanya libatkan Tuhan, maka tidak akan pernah gagal. Apapun itu, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Kunci supaya terbebas dari kegagalan adalah hidup dalam firman Allah. Ya, saya ulangi, kunci supaya terbebas dari kegagalan adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup menurut jalan-jalannya Tuhan, kita akan mengerti apa maunya Tuhan. Apakah yang saya lakukan ini, bisnis saya ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara bertanya kepada Tuhan, apakah rumah tangga saya ini, yang saya jalani ini kenapa tidak berhasil? Kalau firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita, kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka keluarga kita juga akan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau kita mengelola segala sesuatunya dalam kehidupan kita, kalau kita berjalan menurut kehendak Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, kita akan berhasil. Kadang-kadang kita tidak melibatkan Tuhan, ya, tapi kita banyak menuntut kepada Tuhan. Ya, saya mau katakan, kadang-kadang kita tidak melibatkan Tuhan, tapi kita kadang-kadang banyak menuntut Tuhan, begitu ya. Kita punya rumah, tapi kita tidak berdoa kepada Tuhan. Kita punya rumah baru, tidak berdoa kepada Tuhan. Kita punya mobil baru, usaha baru, berkat yang baru daripada Tuhan. Kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, ketidakberhasilan, kegagalan, maka kita akan mengalami kekecewaan. Karena apa? Karena kita tidak dasari hidup kita dengan seturut firman Allah. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatunya seturut dengan firman Allah, maka kita akan mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan paham. Makanya dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau takut kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat. Bagaimana kita untuk berusaha, bagaimana kita untuk bekerja, bagaimana kita di dalam berumah tangga, apa yang kita lakukan. Tuhan akan memberikan hikmat. Kita akan berjalan sesuai dengan firman Allah. Kita akan tahu berdoa, kita tahu mengucap syukur, kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak akan pernah namanya mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita. Jadi jangan lupa, kunci daripada keberhasilan adalah libatkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau tuntunan Tuhan. Bukan kadang-kadang anak Tuhan sedikit, kalau kita mau buka usaha, kita berdoa, terlalu rohani banget tuh anak, ya begitu ya. Sekarang kita kalau berdoa datang ke gereja, terlalu alim, ya banyak kata-kata yang hal yang negatif. Nah, saya mau katakan kita hidup bukan berjalan sesuai dengan perkataan manusia, tetapi saya rindu kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, ya. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan berbicara dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita lakukan, Tuhan akan berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Saudara ingin mengalami hal itu? Saudara ingin mengalami mujizat dalam kehidupan saudara? Libatkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, melalui kegagalan Tuhan memberikan kita pelajaran. Melalui kegagalan Tuhan memberikan kita pelajaran. Supaya kita rendah hati. Supaya kita tidak mengandalkan pikiran kita. Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Bahkan sering anak Tuhan saudara yang kasih ketika saya doakan saudaraku,
Ketika dia berhasil, saudaraku, apa yang dikatakan? Semua adalah karena usaha saya. Tetapi ketika bangkrut dia, ketika dia jatuh, dia akan merasa kecewa. Tetapi kalau orang mengucap syukur, itu adalah semua karena Tuhan. Ya, dia rendah hati. Maka ketika dia mengalami kegagalan itu, dia akan mengambil hikmahnya. Dan dia akan tetap bangkit di dalam Tuhan. Karena apa? Karena dia sadar, tanpa Tuhan dia tidak sanggup melakukan apa-apa. Ya, dia sadar bahwa semua hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Bukan karena kekuatan dia, bukan karena kemegahan dia, tetapi semua adalah karena Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan izinkan proses terjadi kegagalan itu. Satu, untuk supaya kita merendahkan diri. Kedua, supaya kita belajar melalui proses ini. Kita semakin matang, kita semakin kuat menghadapi tantangan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa melalui kegagalan Tuhan memberikan kita pelajaran-pelajaran, ya, pengalaman-pengalaman untuk mendewasakan kita, supaya melalui proses yang sakit, saudaraku, kita bisa semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, saya ini saudaraku yang terkasih, kita mengerti firman Tuhan pada saat malam hari ini, bahwa kuncinya adalah mengandalkan Tuhan adalah kunci terhindar dari kegagalan. Ingat saudara yang terkasih ya, bahwa mengandalkan Tuhan adalah kunci, ya, kunci terhindar dari kegagalan. Jadi saudara, kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka walaupun terjadi kegagalan itu, saudara akan cepat bangkit. Walaupun terjadi kegagalan itu adalah membawa kita masuk di dalam proses, ya, pengalaman, semakin mendewasakan kita di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, kita akan melihat banyak karya Tuhan, keajaiban Tuhan yang akan terjadi. Tuhan akan menolong kita. Kita akan melihat melalui mata kita perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita berdoa, kita akan mendengarkan suara Tuhan yang akan menuntun kita, sehingga kita semakin mengerti jalan-jalan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Coba kita baca firman Tuhan dari Amsal, saudaraku ya. Dari Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5 saya akan bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dikatakan di sini, percayalah. Percayalah bahwa di dalam kegagalan kita, Tuhan sanggup menolong kita melalui proses dalam kehidupan kita. Makanya jangan andalkan pikiran saudara, serahkan kegagalan saudara kepada Tuhan. Karena apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, tidak setengah-setengah. Orang yang mendua hatinya tidak akan tenang kehidupannya. Jadi segenap hati 100% datang kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ya, 100% hati kita, segenap jiwa kita, tidak setengah-setengah kepada Tuhan, tidak som-som kuku. Hanya anak-anak Tuhan som-som kuku. Berdoa menyala-nyala 1 bulan itu, tapi 3 bulan tidak pernah berdoa. Tuhan nggak inginkan seperti itu. Tuhan inginkan terus kita berapi-api di dalam Tuhan. Tuhan inginkan kita semangat di dalam Tuhan. Makanya dikatakan percayalah dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Tidak setengah-tengah, tapi segenap hati kita, segenap jiwa kita, hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, kepada akal budi pengertianmu sendiri, jangan bersandar, ya. Banyak orang-orang, ya, mereka hanya mengandalkan kepintarannya, tidak cukup. Kepintaran itu tidak cukup kita andalkan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita sudah pintar, kita bisa mengandalkan Tuhan, ya, luar biasa, komplit, ya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita saja, walaupun kita pintar, ya, kita juga akan terjatuh. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita jatuh, kita akan bangkit. Karena apa? Karena dengan kekuatan Tuhan, dengan janji-janji Tuhan, maka kita akan diberkati dan hati kita akan diteguhkan, hati kita akan dikuatkan ketika kita mendengarkan janji-janji Tuhan. Dari janji Tuhanlah, dari firman Tuhanlah, kita akan dikuatkan, kita akan dibangkitkan, kita akan dipulihkan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini, dimanapun saat ini Anda berada, ketika ada gagal dalam segala usaha Anda, jangan kecewa, ya. Beberapa orang yang berdoa dengan saya,
gagal di dalam usaha, saya katakan mulai usahamu, tetapi dengan berdoa berpuasa. Setelah itu dimulai, saudaraku. Ketika ada gagal berumah tangga, saya katakan mulai dari awal, introspeksi diri, andalkan Tuhan, sehingga kita tidak mengandalkan pikiran kita. Ketika kita mengandalkan pikiran kita, maka yang muncul ada kesombongan, keegoisan, tinggi hati. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, ada pengendalian diri, ada kerendahan hati di dalam diri kita. Jadi saudaraku, saudara ketika mengalami kegagalan, anggap ini adalah suatu proses bagi saudara. Proses ingin mendewasakan saudara di dalam setiap masalah dalam kehidupan saudara. Jadi firman Tuhan pada saat malam hari ini, yang saya tadi katakan bahwa temanya adalah bahwa kegagalan langkah menuju keberhasilan. Saudara gagal, percaya. Ketika saudara mengambil langkah-langkah di dalam Tuhan, maka saudara akan mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Ingat bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Saya mau katakan, walaupun kita pernah gagal, jangan takut, cepat bangkit. Orang-orang juga yang sudah pernah berhasil, siapapun itu pernah gagal. Tetapi kalau kita cepat bangkit, maka Tuhan akan menolong kita. Kuncinya adalah libatkan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Kalau saudara takut akan Tuhan, maka saya percaya saudara akan melibatkan Tuhan di dalam kegagalan saudara, sehingga saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Tidak panjang yang mau saya sampaikan firman Allah pada saat malam hari ini, tapi percayalah 100% bahwa Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Dan saya mau berdoa bagi saudara, mungkin pada saat malam hari ini saudara gagal di dalam berumah tangga, bisa dikatakan cerai, dan mungkin saudara gagal di dalam usaha, di dalam pekerjaan. Saya mau katakan malam hari ini, berdoa datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, minta tuntunan kepada Tuhan, libatkan Tuhan dalam kehidupan saudara ya. Ya, kita akan berdoa bersama-sama pada saat malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat malam hari ini, bagi yang live pada saat malam hari ini, dimanapun saat ini berada Tuhan, yang mengalami kegagalan di dalam berumah tangga. Tuhan Yesus tolong, kami percaya dengan pertolongan Tuhan, mereka akan dipulihkan, mereka akan disembuhkan. Kami berdoa yang gagal di dalam usaha, kami percaya ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika mereka melibatkan Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa usaha mereka akan dibangkitkan kembali. Kami rindu Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang ada dimanapun saat ini berada, yang rindu ingin dipulihkan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami percaya ketika mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, kami percaya apapun itu Tuhan akan tolong. Kami percaya kehidupan mereka akan diperbarui, mereka akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Kami percaya melalui kegagalan ini Tuhan, mereka akan berhasil di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan dimanapun saat ini berada, biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu kunci keberhasilan adalah takut akan Tuhan. Kunci keberhasilan adalah mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan pada saat malam hari ini, siapapun saat ini ya Tuhan, saudara kami dimanapun berada, yang gagal dalam usaha, yang gagal dalam pernikahan, yang gagal dalam kehidupan apapun itu ya Tuhan, kami berdoa mereka akan dipulihkan, mereka akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan bangkitkan roh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Setiap mendengarkan firman Allah pada saat malam hari ini, diberkatilah telinga rohani mereka. Mereka akan bertumbuh di dalam pengenalan akan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap semangat. Salam.